Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Tabari dan Ibnu Hisam meriwayatkan dalam musnadnya tentang kisah para sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ciri-ciri nubuah. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa aku adalah doa Ibrahim dan kabar gembira Isa. Jawaban Rasulullah SAW itu menggambarkan secara jelas tentang tasdik musaddik antara beliau dengan para nabi sebelumnya, tentang perwujudan doa Nabi Ibrahim alaihissalam termaktub dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 124 sampai 129. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam selesai menunaikan tugasnya merenovasi Ka'bah, kemudian beliau berdoa agar Mekah menjadi negeri yang aman, lagi bercukupan dari segi logistik, dan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keturunannya sebagai seorang Muslim, serta meminta agar di antara keturunannya diangkat menjadi Rasul yang bertugas membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan kitab dan hikmah, serta mensucikan penduduk kota Mekah serta seluruh umat manusia. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Yang artinya, ya Rabb kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, dan hikmah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Prinsip tasdik musaddik para nabi terlihat pula pada kisah Nabi Isa alaihi salatu wassalam ketika beliau mendapatkan penolakan dari Bani Israel terhadap seruannya. Nabi Isa alaihi salatu wassalam mengatakan bahwa beliau hanyalah seorang rasul yang menjadi bagian mata rantai para rasul yang lain. Nabi Isa alaihi salatu wassalam datang memberi peringatan dengan membawa Injil, tetapi secara sekaligus beliau juga membenarkan kitab Taurat yang telah dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah beliau menjelaskan akan datang seorang nabi akhir zaman, namanya adalah Ahmad, nasibnya akan seperti dirinya. Kemudian pernyataan Nabi Isa alaihi salatu wassalam disangkal oleh kaumnya ketika membawa bukti yang nyata. Kaumnya akan mengatakan bahwa semua itu hanyalah rekayasa atau sihir yang nyata. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang bernama Ahmad atau Muhammad. Maka datanglah Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Quran Surah As-Saff ayat ke-6. Riwayat tentang Rasulullah SAW adalah sebagai perwujudan doa Nabi Ibrahim alaihissalam dan kabar gembira Isa alaihissalam menjadi bukti yang konkret akan legalitas beliau sebagai pemegang tongkat estafeta kerasulan. Visi pengutusan Rasulullah SAW bukan berasal dari dirinya saja, akan tetapi hal itu sudah disampaikan oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Tentunya kabar itu sudah dikenal secara populer di kalangan ahlul kitab, sehingga tidak ada peluang bagi ahli kitab untuk mengklaim kerasulan ada pada tangan mereka.
atau dari sisi lain, mereka tidak layak berargumen bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengutus kepada mereka seorang Bashir dan Nazir, sehingga mereka tidak bisa menghindar dari kesalahan yang telah diperbuatnya, yaitu mengubah ajaran Tauhid menjadi ajaran Trinitas. Penyebutan dua Rasul yang bergelar Ulul Azmi, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dalam riwayat di atas tentunya memiliki makna tersendiri. Boleh jadi penyebutan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang berkaitan dengan statusnya sebagai kakek dari Israel alaihi salatu wassalam atau Yakub alaihi salatu wassalam. Hal ini terkesan untuk menegaskan bahwa risalah kerasulan sudah ada jauh sebelum adanya Bani Israel, sehingga dapat dikatakan kerasulan bukanlah hegemoni Bani Israel secara berbarengan dalam rentang waktu yang cukup panjang antara pengutusan Nabi Isa alaihi salatu wassalam dengan pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi problem tersendiri. Menurut Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Bukhari, selisih waktu itu berkisar antara 600 tahun. Waktu yang begitu panjang cukup untuk membuka peluang terjadinya berbagai bid'ah di segala bidang.